saya mahasiswa UT yang bernama Zurisman dengan NIM 85716898. Pada kesempatan ini saya akan melakukan praktek gerak gelombang pada penggaris besi yang berukuran 1 sampai 12 cm. 12 cm. Pada tujuan percobaan ini yang pertama mengamati bagaimana gelombang mekanik merambat pada penggaris besi ini. Yang kedua mengamati hubungan antara panjang bagian mistar yang dibiarkan bebas 1 sampai 10 dengan frekuensi dan lama getaran. Yang ketiga adalah menganalisis perubahan bunyi atau getaran yang dihasilkan dari tiap variasi panjangnya mistar, panjangnya penggaris. Dasar teori yang pertama adalah gelombang adalah getaran yang merambat. Gelombang pada penggaris besi ini termasuk gelombang mekanik karena menumbuhkan medium besi untuk merambat cara kerja gelombang pada benda padat terjadi melalui getaran partikel-partikel logam saling bertumbukan. Ketika penggaris besi dijepit atau ditekan salah satu ujungnya dilepaskan, kemudian penggaris ini akan bergetar. Panjang penggaris ini bergetar mempengaruhi bunyi. Pertama, mempengaruhi frekuensi kecepatan. Yang kedua, cepat merambat gelombang. Yang ketiga, tinggi rendah bunyi. Nah, semakin pendek penggaris yang bebas, frekuensi semakin tinggi. Semakin panjang frekuensi semakin rendah. Adapun alat dan bahan, yang pertama penggaris besi, yang kedua meja leker, dan yang ketiga stopwatch yang berasal dari handphone. Nah, kemudian ada buku catatan. Nah, kemudian prosedur kerja. Yang pertama, ujung mistar ditekan, kemudian dilepaskan sehingga menghasilkan getaran dan bunyi. Yang kedua, atur ujung mistar 1 cm, ukur dengan penggaris, diukur. Ujung meja ini diukur dengan ada angka 1 meter, 2 meter, 3 meter. Nah, kemudian tekan ujung sedikit ke bawah lalu dilepaskan. Nanti kita akan praktekkan. Kemudian pertama amati bunyi yang muncul daripada getaran yang kita tekan. Yang kedua, lama getar diukur dengan stopwatch handphone. Kemudian frekuensi relatif semakin tajam atau makin rendah bunyi. Yang kelima adalah catatan hasil daripada ukuran 1 cm sampai 12 cm ini akan kita praktekkan. Kemudian kita praktekkan 1 cm ujungnya ditaruh di ujung meja. Kemudian kita tekan, kemudian dilepaskan. Bunyi dan frekuensi yang terjadi sangat tinggi ketika kita menekan pada 1 meter. Kemudian kita coba dengan 2 cm. Bunyi atau getaran, frekuensi bunyi itu tinggi sekali, tinggi. Kemudian kita uji dengan 3 cm. Kita taruh di ujung meja, kemudian kita tekan. Ini terjadi bunyi yang sangat tinggi, yang agak tinggi. Kemudian di 4 cm ditekan lalu dilepaskan, terjadi gerakan bunyi sedang. Kemudian di ukuran 5 kita tekan dan kita lepaskan, gerak bunyi dan frekuensi agak rendah. Kemudian di 6 cm yang terjadi gerak bunyi rendah. Kemudian 7 cm kita amati lebih rendah getaran dan bunyi. Kemudian di 8 cm rendah dan jelas. Kemudian 9 cm sangat rendah dan sangat lemah. Kemudian di 10 cm paling rendah,
ya, bunyi frekuensi, kemudian di 11 cm amat rendah. Nah, catatan analisis panjang penggaris yang bebas berbanding terbalik dengan frekuensi bunyi. Semakin pendek mistar 1 sampai 3 meter, bunyi yang dihasilkan semakin tinggi karena frekuensi getar meningkat. Yang kedua, lama getaran meningkat seiring bertambah panjangnya mistar. Yang lebih panjang memiliki lebih banyak massa yang getar, sehingga getaran berlangsung utama. Yang ketiga adalah amplitudo. Besar simpangan makin besar jika panjang penggaris semakin panjang. Hal itu karena banyak lengging lebih bekerja pada bagian yang fleksibel. Hasil kesimpulan yang pertama adalah gelombang pada penggaris besi dapat diamati melalui getaran yang merambat setelah ujung bebas dilepaskan. Yang kedua, panjang mistar yang bebas 1 sampai 10 sangat mempengaruhi frekuensi dan bunyi yang durasi getaran. Yang ketiga, makin pendek mistar penggaris, frekuensi semakin tinggi, semakin pendek semakin tinggi. Kemudian semakin panjang getaran semakin lama atau bunyi semakin rendah. Mungkin itu saja penjelasan saya. Adapun saran yang digunakan, yang pertama, meja dan penggaris bersih yang ada ukuran. Kemudian lakukan berulang kali sesuai ukuran, ya, akan mendapatkan hasil yang lebih akurat. Dan yang ketiga, rekam suara menggunakan hasil aplikasi atau analisis frekuensi jika tersedia. Mungkin ini saja praktek saya pada kesempatan ini. Saya mahasiswa UT dengan NIM 85716898 mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.